Shalom, kita mau lebih lagi memuji Tuhan, menyembah Dia, karena Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Dia betapa besar, betapa dahsyat. Kita mau senantiasa memuji dan meninggikan nama Dia. Tak terukur panjang
Semua berguncang.
Haleluya. Amin. Kita mau tetap bangkit berdiri, kita akan perkatakan pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Selamat datang pada Ibu Ida. Kita mau melayani Tuhan bersama-sama. Mungkin ada yang ingat sekarang hari apa? Tanggal berapa? Kita merayakan Hari Pahlawan. Kita mau senantiasa mengingat setiap jasa para pahlawan. Sebagai anak-anak bangsa, kita mau membawa mimpi kita, terlebih doa kita bagi bangsa ini, agar semakin hari semakin damai, semakin baik untuk kita semuanya. Ku punya visi. Ku punya mimpi
dengan berlimpah-limpah. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Saya minta Mbak Nafa untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa atas kasih setiamu kepada kami. Kau telah melindungi kami, Kau telah memberkati kami Tuhan. Dari malam hingga pada pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu, terlebih lagi untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan sebagian berkat-Mu yang ada pada kami. Kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan persembahan kami ini agar boleh layak di hadapan-Mu. Kau berkati anak-anak-Mu yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi. Kau berkati yang akan menjalankannya juga yang akan mengelolanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Allah sanggup. Senantiasa Tuhan akan menolong kita. Kita mau berkata dalam hati kita, sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau tetap setia. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru.
setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri di dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Jadi hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Lebih tinggi lagi katakan, sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini yang telah mengumpulkan kami di tempat ini. Kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu hari di tengah-tengah kami memberikan kami pengertian, hikmat, kebijaksanaan, sehingga kami semakin hari semakin mengerti akan rencana-Mu, akan rancangan-Mu bagi hidup kami. Bapa, berbicaralah pada pagi hari ini, singkapkan rahasia-Mu, dan biarlah semakin hari semakin kami diberikan pengertian bahwa Tuhan adalah dahsyat bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah yang akan kami sekarang sampaikan benar-benar kebenaran yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur. Amin. Silakan duduk.
Terima kasih. Shalom, selamat pagi. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran Tuhan di GKN Immanuel, betul ya Pak? Senang sekali bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak ya. Satu hal yang saya paling suka itu adalah datang ke gereja yang kecil, dan saya bertemu dengan gereja yang kecil ya. Ketika saya pindah dari Sidoarjo ke Tumpang, sekarang saya tinggal di Tumpang, nama saya Ida Pramesti. Saya mencari di mana gereja yang kecil gitu ya. Dan di sini gerejanya juga kecil, masuk di dalam gang dan luar biasa. Kalau parkir mobil di mana Pak? Jadi rasanya itu kalau kecil itu bisa akrab gitu ya. Akrab, dekat gitu ya. Itu yang selalu saya cari. Karena saya di dalam peribadatan yang saya cari adalah pertumbuhan iman. Jadi bukan sekedar saya datang ibadah, saya bersuka cita, tetapi saya ingin bertumbuh. Semoga semua juga ingin bertumbuh seperti saya. Puji nama Tuhan. Tadi WL mengatakan ini bukan hari biasa, hari istimewa, hari pahlawan ya. Hari pahlawan itu identik dengan pejuang, perjuangan. Kita masih pejuang. Usia kita mungkin ibu-ibu sudah 60-an mungkin ya. 60-an, saya 57. Hampir 58 Desember besok. Tapi saya masih naik sepeda motor dari Surabaya ke Malang sendirian. Dan Surabaya Malang kurang lebih saya jalani bukan 3 jam, 2 jam. Surabaya Malang, 2 jam setengah lah ya. Dan adik-adik saya seringkali memarahi saya gitu ya. Sampai sudah tua kok masih keludusan gitu loh. Gimana gue keludusan? Lah ini perintah Tuhan, senenono Tuhanku gitu ya. Karena memang ya ini pekerjaan saya. Kurang lebih 20 tahun yang lalu Tuhan panggil saya. Tuhan panggil saya supaya saya melayani dengan lebih kepada Tuhan. Saya tanggalkan semua, saya dulu HRD saya tanggalkan, dulu pelayanan saya sudah pelayan waktu itu ya. Tapi pelayanan orang yang belum kenal Tuhan. Ya. Semua sudah kenal Tuhan di sini. Harus jangan hanya tahu tapi harus kenal. Ya. Dan saya akhirnya Tuhan bawa untuk mengenal Yesus yang lebih dalam lagi. Itu kurang lebih 20 tahun yang lalu saya dibanting-banting, saya ada di rumah tapi seperti neraka. Jadi saya seperti pokoknya kamu harus keluar gitu ya. Karena apa? Karena memang sebagai anak Tuhan kita nggak boleh jadi orang yang ada di zona nyaman. Harus keluar ya, melihat kehidupan, melihat sekitarnya. Mohon operator. Hari ini saya bercerita tentang apa yang saya lewati sepanjang hidup saya. Spiritual journey. Jadi semua kita sebenarnya dididik Tuhan, dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang pejuang. Ya, pejuang. Pejuang itu apa? Ya berjuang. Gitu ya. Mari kita buka hari ini saya mau bicara tentang selanjutnya Bapak, berkat. Siapa enggak senang berkat? Semua orang ketika dalam doanya pada siapapun, pada dirinya, semoga diberkati. Diberkati. Tahukah Bapak Ibu bahwa kadang-kadang istilah berkat itu dimaknai salah. Diberkati itu, dapat rezeki, diberkati. Dapat sekolah yang bagus, diberkati. Salah, tidak salah. Tapi kurang tepat. Ya. Seperti apa? Lanjut Pak. Mari kita buka di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram,
Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itu janji Tuhan kepada Abram sebelum dia ganti namanya menjadi Abraham ya. Janji ini untuk siapa saudaraku? Untuk Abraham dan keturunannya. Siapa yang menikmati yang sesungguhnya? Kita ketemu dengan namanya bangsa Israel yang tinggal di tanah Kanaan. Tanah yang dikatakan penuh susu, madu, dan anggur. Dan saya bertemu dengan teman saya belum pernah ya. Kayak Yerusalem namanya Buah itu besar-besar anggur. Kalau kita kecil-kecil begini ya, kalau di sana besar-besar. Saya kadang-kadang bilang iri sama kamu, enak ya ke sana sudah mencicipi tanahnya perjanjian gitu ya. Ya, tapi dapat ceritanya sudah lumayan lah ya. Nah di sini Abraham ketika dapat janji Tuhan, ini janji berkat, memberkati. Apakah Abraham sudah sampai ke tanah Kanaan? Tidak, beberapa generasi. Ya, beberapa generasi baru kemudian janji Tuhan tergenapi. Ya, berkat itu dia terima setelah dia sudah enggak ada. Jadi rasanya kita, waduh saya enggak merasakan berkat gitu ya. Rasanya bukan tidak diberkati, kita semua akan diberkati. Anak keturunan kita juga akan diberkati. Gitu ya. Cuman hanya yang sangat merasakan itu adalah mungkin keturunan generasi berikutnya. Tapi kita nggak usah khawatir ya, kita nggak merasakan berkat, tetap Tuhan akan menyertai dan kita akan terpenuhi apapun yang kebutuhan kita. Sama seperti ketika kita ada di sini. Apa yang disampaikan Tuhan? Saya percaya ini pernyataan Tuhan kepada Bapak Jokowi, apa itu? Tahun tahun berapa? 2035 kalau nggak salah ya. Ya 35 ya, itu kita akan menuju Indonesia emas. Gitu ya. Mungkin mudah-mudahan kita masih bisa sampai ke sana semua. Amin ya. Karena anak Tuhan biasanya umurnya panjang. Karena dia selalu semangat gitu ya. Dan kita akan bicara tentang berkat. Jadi berkat itu bukan sekedar kita dapat rezeki. No. Berkat itu tidak main-main. Ya, kalau yang kecil-kecil ya oke lah kita mengatakan itu diberkati. Tetapi berkat dari Tuhan itu, mari satu lagi. Selanjutnya Mas. Nah, ciri-ciri berkat Tuhan, mari kita lihat. Yang pertama itu melewati proses panjang, tidak instan. Janji Tuhan pada Abraham sampai Yosua dan Kaleb sampai ke Kanaan, itu prosesnya panjang. Tidak ada berkat itu yang remeh. Atau kalau bahasanya yang sekarang ecek-ecek gitu, enggak. Berkat itu besar dari Tuhan. Kemudian yang kedua, kekal mengatasi zaman tercatat dalam buku kehidupan. Abraham tidak merasakan berkat itu. Tapi namanya tercatat di dalam buku kehidupan. Sampai sekarang kita menyebut nama Abraham. Bahkan ada anak-anak yang dinamai dengan Abraham, namanya kekal mengatasi zaman. Kemudian personal melalui firman Tuhan. Kita baca di dalam Kejadian 26 ayat 24. Ada yang sudah menemukan? Kita baca Kejadian 26 ayat 24. Ada yang sudah menemukan dan bisa membacakan buat saya? Kejadian 26 kebetulan saya. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu.
Amin. Jadi berkat itu personal, janji Tuhan itu personal. Ya. Semua kita yang sudah melewati fase pemulihan pasti akan mendapatkan ayat-ayat di dalam firman Tuhan. Pasti. Saya ketika pemulihan saya diberi ayat di Mazmur 37 dan luar biasa itu. Dan itu saya lewati step by stepnya, semua terjadi. Gitu ya. Personal. Semua kita pasti melewati itu. Ya. Kalau ingin mengenal Tuhan loh. Masalahnya kadang-kadang orang tidak mau mengenal Tuhan. Tapi biasanya kalau Tuhan mau kita mengenal Tuhan, ada aja cara Tuhan untuk supaya kita mengenal Tuhan. Selanjutnya, yang tadi Mas, masih tetap yang tadi? Yang tadi? Yang ciri-ciri tadi Mas? Ya, oke lagi. 4, berdampak besar bagi kehidupan. Kita baca 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Ada yang bisa membacakan buat saya? Berdampak besar bagi kehidupan. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, itu dampaknya besar. Ya, kita itu dibawa untuk terang, keluar gitu ya. Jadi dampaknya besar, bukan sekedar ya kita mengenal Tuhan, kita belajar firman, tidak, ada dampak ya. Ketika kita itu diberkati itu, maka kita dibawa untuk keluar dan kemudian kita berdampak pada orang. Orang merasakan bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati. Bukan untuk dirinya sendiri. Keluar. Ya. Kemudian selanjutnya yang kelima menjadi warisan tak ternilai bagi anak sucinya. Amsal 13 ayat 12. Sekali lagi Pak. Amsal 13 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Amin. Sudahkah kita memberikan warisan kepada anak cucu kita? Warisan itu harus. Kita itu harus. Dan warisan itu tidak harus materi. Ya kalau punya uang. Kalau tidak punya uang. Tetapi warisan yang Tuhan izinkan memberikan kepada orang anak cucu kita adalah setelah kita betul-betul mengalami yang namanya berkat daripada Tuhan. Dan warisan itu macam-macam bentuknya. Ya, saya bersyukur sekali saya punya orang tua yang tidak mewarisi saya harta benda. Ya harta benda kecil lah ya. Tetapi warisan yang beliau berikan pendidikan yang baik. Kemudian beliau suka menolong orang. Suka sekali menolong orang. Dan itu yang membuat saya terjaga dan adik-adik saya terjaga. Di mana-mana selalu ingat orang tua saya ketika melihat saya. Itu yang membuat kami ini anak-anaknya itu ada apa-apa ditolong. Apa-apa ditolong. Gitu. Saya ingat sekali bapak saya mengatakan ketika suka memberi pertolongan itu saya bertanya sama beliau, kenapa sih Pak? Gitu ya, kenapa sih Bapak suka menolong? Buat anak cucu saya. Itu warisan tidak? Warisan. Ya, betapa kita penting untuk menjaga anak cucu kita supaya hidupnya terjaga dengan warisan itu. Jadi ketika kita menolong bukan sekedar kita mendapatkan balasan, tetapi menjaga anak cucu kita. Inilah ciri orang yang diberkati itu seperti itu perilakunya. Dia selalu menyediakan warisan bagi anak cucunya. Ketika Bapak Ibu melakukan sebuah kebaikan, bukan hanya saat ini kita akan mendapatkan balasan, katakanlah seperti itu ya. Tetapi untuk anak cucu kita, maka anak cucu kita berbahagia enggak? Berbahagia luar biasa. Ya itu yang harus kita ingat-ingat. Ya, itu tadi ciri-ciri berkat. Selanjutnya Mas,
Ini yang harus kita pahami tentang berkat. Kadang-kadang kita berkata berkat-berkat yang kecil-kecil gitu ya. Padahal berkat Tuhan itu luar biasa. Nah, cara menggapai berkat Tuhan. Yang satu adalah keluar dari zona nyaman, ya. Keluar dari zona nyaman, masuk ke dalam prosesnya Tuhan. Siapa yang siap diproses Tuhan? Siapa yang siap diproses Tuhan? Jangan berkata aku sudah tua. Ya, kenapa? Siapa orang tua yang ada seseorang yang tua tapi dia mau diproses Tuhan? Siapa? Saudaranya Musa? Miriam. Miriam itu dia siap berjuang dengan bangsa Israel, diproses Tuhan, usianya juga tidak muda, gitu ya. Dan jangan pernah berkata aku sudah tua. Ya. Untuk menggapai janji Tuhan, jangan pernah berkata aku sudah tua, aku mau duduk manis, aku mau sudahlah udah pensiun. No, Tuhan membawa anak-anak Tuhan itu umurnya panjang. Pada saat tua dia tidak pernah pikun. Tidak pikun karena kita dibawa setiap minggu baca firman. Setiap hari, betul sekali. Setiap hari. Siapa yang setiap hari baca firman? Wah, ayo, saya ikut namanya Victory Morning Prayer. Setiap hari saya menulis, membaca, merenungkan, share. Setiap hari, karena kita memang harus dipaksa ya. Kita harus memaksa. Mungkin Bapak Gembala perlu memaksa jemaat untuk merenungkan satu ayat. Untuk setiap hari, puji Tuhan. Dia memang ya harus demikian. Karena firman Tuhan itu adalah penuntun kita. Ya Ibu ya, penuntun kita. Karena tanpa firman Tuhan jalan kita seperti ya gak ada yang menuntun, mau kemana gitu ya. Mungkin kalau orang di luar kita sesekali aja, atau mungkin baca tapi gak ngerti. Tapi kita dibawa untuk bacalah dan merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam gitu ya. Dan memang itu wajib buat kita. Pegangan kita adalah firman Tuhan. Selanjutnya, ya, belajar kebenarannya supaya mengenal Tuhan dan dipimpin oleh Tuhan. Yaitu cara menggapai itu belajar firman Tuhan. Untuk mengenal Tuhan itu kita harus belajar. Tidak mungkin kita mengenal Tuhan tanpa belajar. Ya, tanpa belajar firman Tuhan tidak mungkin kita akan mengenal Tuhan. Jadi jangan sampai hanya bicara Tuhan, tapi kenal saja tidak. Bagaimana cara mengenal Tuhan? Pertama adalah belajar kebenarannya. Saya dulu berpikir ketika saya menjadi orang Kristen tahun 94, saya dulu dari seberang. Ya, 94, saya sudah cukup umur 27 saat itu saya menikah dengan orang Kristen, ya. Saya waktu itu dalam pikiran saya dalam satu keluarga itu kan jangan ada banyak keyakinan gitu ya. Akhirnya saya mengikuti dia. Ya puji Tuhan orang tua saya tidak menghalangi gitu ya. Enggak tahu jalan Tuhan kenapa kok mudah seperti itu ya. Akhirnya saya menjadi orang Kristen karena saya dianggap sudah seorang sarjana, maka saya diberi ruang untuk melayani. Saya singer, saya menyampaikan firman, tapi saya belum kenal Tuhan. Nah, itu bedanya. Baru kemudian setelah kemudian ya katakanlah saya dibawa Tuhan masuk di dalam kawah candra di muka. Nah disitulah mulai saya berproses mencari Tuhan dan mengenal Tuhan yang luar biasa itu. Jadi kita harus mengenal kebenaran Tuhan. Ya. Jangan anak-anak muda, jangan berpikir ketika kita sudah sarjana, kita rajin, itu pasti tahu Tuhan, sudah kenal Tuhan. Tahu mungkin iya, tapi kenal belum. Saya bilang belum. Karena proses Tuhan itu pertama tadi keluar dari zona nyaman. Keluar. Sama seperti ketika bangsa Mesir diproses Tuhan, ketika bangsa Israel diproses Tuhan, dia harus keluar dari Mesir. Keluar. Zona nyaman keluar. Sama seperti ketika 12
Rasul-rasul itu dia harus keluar. Semua harus keluar. Maka teman-temanku yang ada di Bulu Lawang harus baru akan merasakan yang namanya proses Tuhan. Siap diproses? Luar biasa, amin Bu. Jadi memang kita harus diproses Tuhan supaya diberkati. Harus keluar dari zona nyaman. Kita akan mendapatkan berkat yang sungguh-sungguh berkat. Bukan berkat yang saya. Ya. Terus kemudian siap berjalan sendiri dan hanya ditemani Tuhan. Mari baca Matius 10 ayat 35-36. Berjalan sendiri berani enggak nih? Berani? Wah, Ibu semangat, luar biasa Ibu. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Siap, dimusuhi siap. Ibu luar biasa. Ya memang kita akan seperti itu yang terjadi. Saya dengan suami itu erat banget waktu itu. Erat banget. Banyak sekitar itu jealous. Kok seperti orang pacaran aja sekian tahun. Saya belum ada anak ya. Tapi orang melihat kami ini kayak orang pacaran sampai detik ini. Sudah pernikahan masuk tahun 30-an ya. Nah seperti itu dan saya berpikir inilah rumah tangga yang harmonis itu. Gitu ya. Tapi Tuhan ketika memproses, saya dan suami dipisahkan. Dipisahkan. Jadi Tuhan mau hubungan saya pribadi dengan Tuhan. Dipisahkan. Jadi rumah itu kami berdua ada di dalam satu rumah tapi seperti neraka. Pengennya akhirnya saya keluar. Jadi Tuhan itu punya cara yang kadang-kadang tak terpikirkan membuat saya keluar karena zona nyaman saya sangat zona nyaman. Gimana dengan suami sudah so very happy gitu ya, maka saya harus keluar. Caranya bagaimana? Di rumah itu kayak neraka, panas aja gitu. Luar biasa. Saya seorang konselor psikolog saya, sehingga saya harus keluar dan saya tidak tahu kemana waktu itu, gimana sih Tuhan. Jadi saya akhirnya ke rumah teman saya, duduk gitu ya, ada di teman jemaat gitu duduk. Saya cuma teringat bagaimana seorang perempuan sama Yesus datang pada perempuan Samaria di sumur itu, dia katakan apa? Aku haus, dan itu yang coba saya lakukan. Ternyata selama ini begini saudaraku. Jadi selama ini saya ini tipikal orang yang tidak suka banyak teman, banyak-banyak nggak usah, dikit aja gitu ya, tapi dekat. Tetapi berjalannya waktu, teman itu kan semakin lama semakin menikah, pisah gitu ya. Sehingga saya hampir tidak punya teman gitu ya, hampir tidak punya teman. Ketika saya ada masalah dengan suami, stres sendiri, tertekan gitu loh. Proses Tuhan membuat saya itu ini luar biasanya Tuhan. Menjadi teman saya dari banyak. Dengan sekarang seluruh dunia teman saya. Ada, beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi proses Tuhan itu kadang-kadang tak terselami. Ya, jadi ketika itu saya keluar awalnya yaitu saya nggak tahu mau ngapain. Saya nggak punya teman, kenal dengan orang asing itu bingung sekali. Sama seperti banyak orang-orang itu. Jadi kalau saya lihat, saya kan guru agama Kristen di Tumpang, Kecamatan Tumpang, guru agama Kristennya saya. Saya selalu mengajar anak-anak untuk setiap kali datang, hari ini 10 kamu harus ketemu 10 orang yang kamu tidak kenal, tulis namanya gitu ya. Enggak, saya malu ibu, saya mereka enggak mau gitu ya. Itu saya rasakan betul. Ketemu orang asing kayak orang bingung gitu ya. Coba bayangkan, saking enggak pernah ketemu orang asing. Jadi ketemu orang lewat, saya keluar kerja itu kayak ya udah jalan aja loh. Enggak pernah paling menyapa dengan tetangga kiri kanan aja. Tetapi giving smile itu no gitu ya. Padahal harusnya kan tersenyum. Itu anak Tuhan begitu loh. Siapa yang suka tersenyum? Atau jalan aja sudah. Enggak ada bedanya dong dengan yang lain. Ya saya kalau di Tumpang dikenal perempuan yang suka tersenyum gitu. Ibu-ibu juga harus begitu ya, supaya cantik ya. Nah itu loh, jadi
pada saat proses Tuhan itu, akhirnya itulah saya kan mau ya. Saya mau katakan bukan mau sih, mau tidak mau gitu. Tuhan paksa gitu ya. Dan itulah kemudian saya keluar, bertemu dengan banyak orang gitu ya. Bertemu dengan hal-hal baru. Saya dengan sepeda motor, bahkan sampai sepeda motor masuk ke got gitu. Proses Tuhan itu luar biasa tapi indah sekali. Gitu ya. Masih mau diproses Tuhan? Luar biasa. Jangan merasa tua. Ya berjalan sendiri dan hanya ditemani Tuhan. Nah disitulah, jadi saya itu kadang-kadang naik sepeda motor itu kalau protes tuh ya ngamuk-ngamuk gitu ya, kadang-kadang nangis gitu ya, sendirian. Jadi mungkin kalau orang yang tahu mungkin dianggap ini orang ini gila kali gitu ya. Tapi untung pada saat begitu itu pas saya sendirian bermotor gitu ya, nggak ada yang lihat. Jadi saat itulah komunikasi terjalin dengan Tuhan dengan sangat intimnya. Ya, personal. Maka disitulah proses pengenalan Tuhan itu terjadi. Ya, selanjutnya menanggalkan segala jubah kebesaran. Kita baca Matius 19:21. Demikian firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ikutlah aku. Itu kisah seorang anak muda yang kaya. Ketika dia mau mengikuti Yesus, jual semua barangmu. Siap ibu-ibu? Wah, ibu-ibu luar biasa. Siap toh ya, karena kita mau diberkati. Diberkati itu harus menanggalkan, saya tanggalkan semua. Saya tanggalkan pelayanan saya tinggalkan pekerjaan saya fokus waktu itu. Pertama yang saya lakukan adalah saya berdoa. Sendiri di gereja. Enggak ada temannya, saya hanya baca firman, hanya berdoa, menangis dan sebagainya. Sampai pelan-pelan, sampai menunggu Tuhan bicara. Sampai menunggu Tuhan tuntun, saya harus bagaimana. Gitu. Jadi memang itu proses saya seperti itu dan saya percaya kita semua akan mengalami proses itu ya. Hanya memang caranya beda-beda. Ya, caranya sesuai dengan sesuai dengan diri kita. Pengenalan Tuhan juga sesuai dengan diri kita. Kadang-kadang Tuhan bicara itu melalui audio ya, ada yang lewat verbal gitu ya. Ya kalau saya lewat audio, Tuhan itu bicara lewat telinga saya. Gitu ya. Nah itu memang proses Tuhan begitu pada kita. Itu yang membuat kita itu beda dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Kita dengar, kita sangat dekat, akrab dengan Tuhan. Dan bahkan kita dipimpin Tuhan mau kemana. Kalau kita berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Gitu ya. Jalan kita beda saudaraku. Beda dengan yang di luar Tuhan, yang tidak kenal Tuhan. Kita ada di dalam rencana Tuhan, kita ada di dalam rancangan Tuhan. Mungkin kita berpikir masalah anak sekolah, kemudian pekerjaan kita saat ini ya. Tetapi kita pernah ada di fase kita tidak tahu atau tidak kenal Tuhan. Kita ada di fase kebanyakan orang, mostly. Kita ada di fase kehidupan kultural kita. Tetapi Tuhan mengatakan yang sudah terang mengambil dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Hidup kita harus berubah. Ya, saya puji Tuhan sejak itu hidup saya berbeda dengan kebanyakan. Ya, apa yang saya lakukan? Saya mencari Tuhan, seperti katakan firman Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semua akan kutambahkan kepadamu. Saya psikologi UNER, saya pernah ada di fase saya kecewa dengan perkuliahan saya. Karena apa? Karena ada di saat saya kuliah, itu orang tua saya hampir tidak bisa membiayai saya. Sehingga saya harus cuti. Dan saat itu loh saya sangat kecewa sekali. Saya melarikan diri dengan sibuk. Untungnya tidak ke hal-hal yang negatif ya. Saya ke dunia tari. Gemuk begini penari nih. Gitu ya, saya kecewa. Akhirnya saya kuliah
9 tahun, betapa hebatnya. 9 tahun, seharusnya 4,5 udah selesai 9 tahun. Saya tinggal, jadi teman-teman saya, Ida kuliahnya 2, makanya lama gitu ya, nari dan kampus gitu ya. Saat itu saya kecewa dan saya hampir meninggalkan psikologi, karena ya saya nggak pede gitu ya. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Melalui prosesnya, saya bisa setara dengan yang kumlot saat ini. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya pengisi rutin di Dhamma TV. Kalau ibu-ibu pernah acara cermin, kalau dulu saya awal-awal hanya ditawarin aja, tapi sekarang saya sudah bisa menawarkan tema yang bisa saya berikan. Itu luar biasa bagi saya itu. Dan bahkan ketika teman-teman saya sudah hanya mau pensiun, saya masih mau jalan ke depan bersama Tuhan, luar biasa ya. Dari umur saya 57, 58, saya tidak pernah merasa tua. Hanya hitungan angka saja. Selama saya bisa berjalan, selama saya akan terus bekerja dan berkarya buat Tuhan. Saya bertemu dengan Kak Ike lewat sebuah camp. Saya membuat camp untuk anak-anak muda saya gembleng ya, itu supaya mereka itu menjadi benar-benar yang Tuhan mau sebagai apa? Sebagai pejuang. Kita ini lahir dari menjadi pejuang kehidupan. Di mana-mana kita berjuang. Di mana-mana kita berjuang. Makanya anak-anak Tuhan, orang Kristen itu umurnya panjang-panjang. Amin ya. Panjang-panjang supaya kita merasakan berkat daripada Tuhan. Selama ini kita sudah berjuang. Perjuangan kita bukan sekedar bawa senjata gitu ya. Tetapi kita bisa menjalani ketika kita mengalami ketidakadilan, kita masih bisa bertahan. Itu pejuang begitu. Ketika kita direndahkan, kita tetap rendah hati. Ketika kita dihina, kita tetap tidak membalas. Jadi berjuang itu tidak harus berserang tetapi bertahan. Itu juga berjuang. Ya, puji nama Tuhan. Lagi. Nah, apa yang akan didapat? Mari kita buka di dalam Amsal 3, 16, 18. Kita baca sama-sama ya. Berkat yang didapat 1, 2, 3. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Banyak sekali, amin ya, kita dapatkan. Bukan hanya uang ya. Saya bertemu dengan orang-orang kaya. Ya, saya MTH saya itu banyak Chinese-nya ya, dan itu orang kaya-kaya, pengusaha-pengusaha. Diberkati? Belum tentu. Karena mereka ada juga yang mereka marah, itu kalau marah nabrakkan mobil, bahkan mereka bertengkar dengan anak-anaknya bisa. Saya tidak melihat itu sebagai sebuah berkat, karena berkat ini lengkap. Kekayaan, kebahagiaan, umur panjang, sejahtera selama-lamanya. Jadi lengkap, bukan kaya tapi di dalamnya seperti neraka, tidak. Ya, semuanya didapat. Bukan kemudian kita bahagia tapi kita nggak punya uang, itu juga tidak. Kekayaan tetap didapat, tetapi melalui jalan yang benar, cari dahulu kerajaan Allah. Gitu. Jadi imbang yang kita dapatkan itu semuanya kita dapat. Jadi jangan pernah berpikir lagi saya melihat ke orang yang kaya raya gitu. Kita kemudian kadang-kadang kita jealous anaknya ya orang itu kaya raya. Belum tentu di dalamnya ada kebahagiaan loh. Belum tentu. Gitu ya, saya bersyukur ada teman-teman saya yang mereka pengusaha dibanting-banting sama Tuhan. Dikembalikan posisinya ke arah yang benar. Karena selama ini yang ada di pikirannya adalah uang, 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 uang. Uang kita butuh ya, tetapi ketika kita mengejar uang itu maka tidak akan pernah habisnya. Kita akan mengorbankan banyak hal. Itu yang salah. Jadi kita harus komplit ya melalui tadi
spiritual. Jadi kita jalan bertemu dengan orang, akhirnya saat itulah kemudian kita menemukan bakat-bakat kita, potensi-potensi kita, diasah dan sebagainya, dan itulah yang mendatangkan semuanya itu. Ya, pada saat saya berjalan keluar, akhirnya saya banyak menemukan potensi-potensi saya. Gitu ya, Tuhan ngasih hikmat, saya minta hikmat sama Tuhan. Saya pengen seperti Salomo yang diberi hikmat. Saya minta Tuhan kasih hikmat. Ya, sehingga saya bisa menjelaskan apa yang terjadi pada diri saya. Saya pada saat itu semakin saya berjalan, semakin tahu, oh ternyata saya bisa menulis. Saya sudah produksi buku, 2 buku, 1 buku saksian hidup tentang bagaimana saya menyelamatkan keluarga saya dari perceraian. Hampir bercerai saya. Lalu kemudian juga saya dibawa Tuhan tuh flashback, ketemu dengan leluhur saya. Ternyata bapak saya dulu seorang HRD. Itu ada di dalam diri saya kemampuan itu, mengatur orang gitu ya. Oh, akhirnya saya asah itu, menemukan nih sambil berjalan lagi. Kemudian saya menemukan lagi, ternyata yang saya seorang guru. Maka saya, ternyata saya ada potensi menjadi guru. Saya asah lagi. Itu yang kemudian inilah yang menghasilkan kekayaan itu setelah kita menemukan potensi diri dan kemudian mengasahnya menjadi sebuah peluang untuk kita dapat menghasilkan sesuatu. Jadi kita semua punya potensi enggak? Punya. Kita terlalu lama hidup tanpa mengasah bakat dan minat. Itu psikologi banget. Padahal semua kita pasti punya bakat dan minat. Pasti. Makanya ketika ada orang sekarang potensi yang muncul dari kita sebagai orang Indonesia apa? Jualan makanan, betul enggak? Padahal itu hanya salah satu. Gitu. Kalau anak-anak Tuhan tahu, kalau kita baca di dalam talenta itu ya, kita ini diberi talenta banyak loh. Bukan hanya satu-satunya seperti itu, diasah menjadi talenta yang istimewa. Istimewa dan setiap kita adalah istimewa. Itu yang membuat harta kita yang luar biasa. Gitu ya. Istimewanya bagaimana? Contoh, saya psikolog. Banyak teman saya psikolog. Banyak. Ibaratnya kalau kemudian kalau saya harus bersaing karena saya katakan saya kuliah 9 tahun sehingga saya ketinggalan jauh, ya. Tapi karena Tuhan yang begitu baik dan luar biasa, saya menemukan potensi saya bahwa saya seorang psikolog, bukan sekedar psikolog, saya punya keistimewaan, saya membuat orang itu dia punya pola pikir yang benar. Luar biasa. Bukan sekedar tempat curhat, tetapi saya mendidik mereka untuk punya pola pikir yang benar. Itu hanya dimiliki oleh orang yang di dalam dirinya dia ada guru. Mengolah pola pikir yang benar. Sehingga saya diingat karena itu. Jadi kita harus punya potensi, punya bakat, lalu diasah menjadi sosok yang istimewa. Itu yang menghasilkan berkat. Itu yang menghasilkan kekayaan. Jadi kalau kita seorang guru, apa istimewanya? Oh dia suka memberi, oh dia sabar. Jadi kita pasti punya ciri khas yang membuat kita diingat. Ya, di nama Tuhan. Lagi Mas. Nah akhirnya kita pada satu kesimpulan ya. Kita baca 1 Korintus 9:24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Amin. Kita masih berlari enggak? Masih ya? Masih jangan pernah kita menjadi tua sebelum tua gitu ya. Tetap strong. Karena sebenarnya kalau kita bicara psikologis, kekuatan yang ada di dalam diri manusia itu ada di dalam jiwanya. Dalam, ya, bagian dalam. Fisik mungkin semakin berkurang, tetapi yang memberikan kekuatan itu jiwanya. Yang mengerjakan tubuh seluruhnya ini adalah jiwanya.
yang membuat istimewa fisiknya itu jiwa. 80% kegerakan manusia itu yang menggerakkan adalah jiwanya. Jadi kita tua itu kadang-kadang karena di sini. Ya, maka jangan heran kalau banyak anak-anak sekarang, anak-anak muda seperti tua, ya karena jiwanya menuakan diri dan kita jangan menjadi tua. Puji nama Tuhan. Mungkin yang terakhir. Nah, kita adalah pejuang kehidupan ya. Kita semua pejuang kehidupan di bidang masing-masing. Mau nggak namanya dicatat dalam buku kehidupan? Harus ya, harus punya karya. Saya punya buku ya, itu pasti tercatat itu ya di dalam, kalau di Google cek Ida Pramesti muncul nama saya. Dengan segala bukunya, aktivitas saya. Ibu-ibu juga begitu. Mungkin di RT, di RW, di lurah, atau kita di keluarga juga bisa. Tetapi harus bertumbuh. Kalau keluarga sudah oke, sudah bisa ditinggalkan, mari keluar dari zona nyaman menjadi terang. Ya, kita mau berkat yang panjang kan, bukan berkat yang kecil-kecil itu. Puji nama Tuhan. Saya percaya firman yang tidak panjang ini bisa memberkati kita semua. Saya ingin kita menyanyikan sebuah lagu. Singer boleh, singer WL, kita pujikan. Kemarin saya ingin sudah di ku hidup karena ya. Yuk kita dengan iman kita pujikan lagu ini. Luar biasa buat saya pribadi, bisa memberikan kita kekuatan. Hari pahlawan, kita juga pahlawan bagi sekitar kita. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu.
boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan hamba-Mu Ibu Ida yang telah menyampaikan firman-Mu, berkati dalam kehidupannya. Terlebih Tuhan, apapun yang beliau lakukan senantiasa heran di hadapan Engkau dan berkenan kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang kedua. Kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan persembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk Ibu Ida, pelayanannya. Tuhan memberkati. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Allah sanggup. Kita mau datang ke tempat ini untuk ibadah doa. Kita mau membawa setiap doa-doa kita kepada Tuhan, terlebih bagi bangsa Indonesia ini. Hari Minggu ibadah raya pukul 6 pagi dan ibadah sekolah minggu pukul 6:30. Untuk yang akan memberikan persembahan Natal bisa langsung diserahkan kepada Ibu Didit. Mungkin itu saja pengumumannya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan pada pagi hari ini untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati Ibu Ida yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu supaya hidup kami senantiasa makin mengerti apa yang Kau mau dalam hidup
pribadi kami masing-masing. Terlebih kami mau tetap maju untuk mencari kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni setiap dosa salah kami, Engkau kuduskan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati tim PAW, tim musik, LCD, kolektan semua diberkati oleh Tuhan. Jemaat-Mu yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi, Tuhan juga berkati. Kami berdoa untuk Bu Madrim yang saat ini tidak dapat datang karena sakit, Tuhan juga akan berikan kesembuhan. Baik para lansia yang kurang Tuhan sehat dalam kelemahan tubuh, siapapun itu Tuhan, Engkau juga akan menjamanya, memberikan kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat untuk melayani Tuhan dan mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami yang kami cintai Tuhan. Kalau sehari ini Tuhan untuk merayakan Hari Pahlawan, biarlah bangsaan kami senantiasa diberikan damai sejahtera daripada Engkau Tuhan. Karena sejahtera bagi bangsa kami, sejahtera juga bagi umat-umat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau akan memberkati Tuhan daerah lingkungan tempat tinggal kami masing-masing. Dan Engkau senantiasa jadikan kami berkat untuk mereka. Kami boleh tersenyum untuk mereka. Itulah yang menjadi Tuhan kebanggaan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, saat kami tersenyum, Tuhan, maka disitulah berkat Allah boleh tercurah atas jemaat-Mu dan atas mereka yang Tuhan Engkau tempatkan di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya hari ini Tuhan sudah memberkati kami. Kami mau berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Mari kita angkat hati dan tangan kita untuk minta berkat Tuhan. Anak-anak remaja, dewasa, orang tua, lansia, laki perempuan, biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan bawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berkat jasmani rohani limpah atas kami sekalian. Terlebih damai sejahtera Allah senantiasa ada di dalam pribadi kami dan keluarga kami, sehingga kami penuh dengan kesukaan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan berkat ini. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama. Amin. Mari silakan Bu Ika. Mau didoakan? Oke. Kita pergi sekarang. Siapa namanya? Itu. Mas Firza. Oke.